Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Bab 3, mengenal hukum mad. Nah, pada pekan lalu kita telah membahas tentang hukum mad tabi'i yang telah dijelaskan oleh Ustadz Hikmawan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada hukum mad yang selanjutnya. Nah, pada bab 3 ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami hukum mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah, dan mad arid lis sukun. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita bisa memahami, kita tahu hukum-hukum mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah, dan mad arid lis sukun. Yang kedua, mempraktikkan mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah, dan mad arid lis sukun. Nah, setelah memahami hukum-hukum tersebut, kita dianjurkan untuk mempraktikkan. Jadi, setelah kita tahu hukum-hukumnya, kita mempraktikkan membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum mad tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mad far'i. Tapi sebelumnya kita harus mereview dulu pelajaran pekan lalu. Nah, pada pekan lalu telah disampaikan oleh Ustadz Hikmawan tentang mad asli atau mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah bacaan panjang atau mad yang terjadi karena adanya huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya ada fathah, ya mati atau ya sukun sebelumnya ada kasrah, dan wawu sukun sebelumnya ada dhammah. Dan cara membacanya yaitu dipanjangkan sebanyak dua harokat. Jadi mad tabi'i adalah bacaan panjang yang terjadi karena adanya huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad itu ada apa saja? Alif, wawu, dan ya. Contoh dari mad tabi'i seperti apa? Contohnya adalah sona'u fiha. Sona'u fiha. Sona'u itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa? Karena di situ ada wawu sukun, kemudian sebelumnya ada harokat dhammah, ada huruf yang berharokat dhammah. Sona'u dibaca dua harokat. Fiha, fi itu juga hukumnya adalah mad tabi'i. Fi mad tabi'i, yaitu ada ya sukun atau ya mati sebelumnya hurufnya berharokat kasroh. Fiha, ha itu juga hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif, kemudian sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah, itu tadi mad tabi'i, diingat-ingat lagi. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan atau ke materi selanjutnya, yaitu tentang mad far'i. Mad far'i artinya bagian atau cabang. Mad far'i terbagi menjadi 15 jenis. Apa saja? Yaitu yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad arid lis sukun, yang keempat mad badal, yang kelima mad iwad, yang keenam mad layin, yang ketujuh mad tamkin, yang kedelapan mad farqi, yang kesembilan mad silah qasirah, yang ke-10 mad silah tawilah, yang ke-11 mad harfi, yang ke-12 mad lazim harfi mukhaffaf,
Yang ke-13 mad lazim harfi musaqqal. Yang ke-14 mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang ke-15 mad lazim kilmi musaqqal. Jadi mad far'i ini ada 15 jenis madnya. 15 jenis, dan itu adalah mad wajib mutasil dan seterusnya. Nah, akan tetapi di bab 3 ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan memilih 5 hukum dari 15 hukum tersebut. Yaitu apa saja? Mad wajib mutasil yang pertama, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad arid lisukun, yang keempat mad silah qasirah, dan yang kelima mad silah tawilah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad itu artinya mad tabi'i. Mad tabi'i apa tadi? Panjang. Mad itu panjang, mad tabi'i. Wajib itu artinya harus. Wajib itu dari kata bahasa Arab yang artinya harus. Muttasil artinya dalam satu kata. Jadi, apakah itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Jadi, apabila kita menemukan mad tabi'i yang sebelumnya tadi kita telah review, huruf-huruf mad tabi'i dan hukum mad tabi'i jika bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka itu adalah hukumnya mad wajib muttasil. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, apabila ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka itu hukumnya adalah mad wajib muttasil. Nah, dibacanya panjang 4 atau 5 harokat. Harus dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika bersambung dan dibaca 6 harokat ketika berhenti atau waqaf. Jadi mad wajib muttasil ini harus dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Nah, kita lihat di contoh. Di situ ada kata-kata yang Ibu warnai, itu berarti berhukum mad wajib muttasil. Kita lihat tulisan yang berwarna kuning di situ. Wassama'a binaan wa anzala minas sama'i ma'an. Wassama'a, nah itu satu kata. As-sama'a itu dalam satu kata. Binaan satu kata. Wa anzala itu satu kata. Min itu juga satu kata. As-sama'i itu satu kata. Ma'an itu satu kata. Nah, di situ yang kata pertama ada wassama'a. Nah, di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Di mana mad tabi'inya? Yaitu alif, sebelumnya ada mim berharokat fathah, itu mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah. Ma'a wassama'a. Nah, itu yang disebut dengan mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah. Kemudian binaan. Nah, di situ juga ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya adalah alif, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah itu huruf berharokat fathah kemudian diikuti dengan alif. Bina itu mad tabi'i. Kemudian setelah mad tabi'i ada
mad tabi'inya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata. Binaan, binaan. Nah, maka di situ hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian as-samai, as-samai. Nah, itu juga berhukum mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian ma'an, ma'an itu juga kata yang berhukum mad wajib muttasil. Nah, cara membacanya adalah seperti berikut ini. Nah, di sini ada potongan ayat. Kita baca sawaun alaihim, sawaun alaihim. Nah, tadi dijelaskan bahwa mad wajib muttasil berpanjangnya 4 sampai 5 harokat. Nah, di sini sawaun alaihim. Nah, di situ ada nomor-nomornya yaitu menandakan panjang ketukannya atau panjang harokatnya. Nah, sa itu diketukan pertama. Kemudian wa. Nah, wa itu ada berapa ketukan? Dari 2 sampai dengan 6. Berarti ada 5 ketukan. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 ketukan. Berarti di sini kita memakai 5 ketukan atau 5 harokat. Sawaun. Nah, ketika di ketukan ketujuh kita membaca unnya. Sawaun. Nah, begitu ya cara membacanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Nah, jika tadi adalah mad wajib muttasil, sekarang mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Nah, mad artinya mad tabi'i. Panjang ya berarti. Mad artinya mad tabi'i, panjang. Jaiz artinya boleh. Nah, kalau tadi wajib artinya harus, kalau ini jaiz artinya boleh. Munfasil. Munfasil artinya di luar kata. Munfasil artinya di luar kata. Jika tadi muttasil dalam satu kata, kalau munfasil di luar kata. Jadi, mad jaiz munfasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berupa huruf alif di lain kata. Nah, jadi jika kita menemukan di Al-Quran ada mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah yang berupa alif. Jadi hamzahnya itu diikuti dengan alif. Jadi alif di atasnya ada hamzah. Nah, di situ ada contohnya hamzah berupa alif seperti itu. Di lain kata, jadi di beda kata, mungkin 2 kata seperti itu. Dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika bersambung dan dibaca 2 harokat ketika berhenti atau waqaf. Jadi jika tadi mad wajib, jika mad wajib muttasil dia 5 atau 6 harokat. Kalau di sini di mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Contohnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, di situ yang ibu tandai dengan warna berbeda itu hukumnya mad jaiz munfasil. Coba kita lihat.
Bima itu satu kata, unzila itu satu kata. Berarti bima unzila itu dua kata. Nah, tadi mad jaiz munfasil kan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah berupa alif di lain kata. Nah, di situ dia berpisah ya antara mad tabi'i dengan hamzah yang berupa alifnya dia terpisah. Tuh. Di situ mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya adalah ma. Ma itu adalah mad tabi'i. Nah, kemudian hamzahnya mana? Hamzahnya itu yang berupa alif itu, yang alif kemudian di atas alifnya itu ada hamzah. Itu namanya hamzah berupa huruf alif. Bima unzila. Itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian wa ma unzila. Wa ma unzila. Di mana mad tabi'inya? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah berupa huruf alif. Mad tabi'inya adalah ma. Ma. Ma ada alif sebelumnya mim berharokat fathah. Itu mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah yang berupa huruf alif dalam di luar kata atau dalam dua kata. Wa ma unzila, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Nah, cara membacanya seperti apa? Nah, di sini ada potongan ayat juga. Wa idza azlama 'alaihim. Nah, di situ ada angkanya, yaitu angka menunjukkan ketukan. Jadi wa itu ketukan pertama, i ketukan kedua, za ketukan ketiga sampai dengan 7. Berarti ada berapa ketukan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di sini kita memakai 5 harokat atau 5 ketukan. Wa idza wa idza azlama. Nah, ketika sudah sampai di 7, cukup berhenti dan kemudian masuk ke ke az. Wa idza azlama. Wa idza azlama. Nah, kurang lebih seperti itu cara membacanya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dua hukum, yaitu hukum mad wajib muttasil dan yang kedua mad jaiz munfasil. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, jika mad wajib tadi dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, tapi jika mad jaiz munfasil dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berbentuk atau berupa alif hamzahnya. Kemudian selanjutnya mad arid lis sukun. Yang ketiga adalah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah mad tabi'i yang diikuti oleh huruf hidup yang dimatikan karena ada di akhir bacaan atau posisi waqaf. Nah, jadi mad arid lis sukun ini terjadi atau ya terjadinya di waqaf atau di akhir ayat, kebanyakan di akhir ayat. Jadi apabila mad tabi'i yang diikuti oleh huruf yang dimatikan, satu huruf yang dimatikan karena waqaf atau karena ada di akhir bacaan. Kemudian posisi waqaf itu ada dua keadaan. Yang pertama, waqaf atau akhir bacaan yang terjadi jika di akhir ayat, yang terjadi ketika di akhir ayat. Jadi waqafnya itu atau berhentinya itu karena di akhir ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaf atau akhir bacaan yang terjadi ketika di tengah ayat yang karena terbatasnya nafas, bacaan harus terhenti sebelum akhir ayat. Nah, waqaf yang kedua yaitu waqaf atau akhir bacaan yang terjadi karena kita
memotong ayat, berhenti di tengah-tengah ayat gitu karena terbatasnya nafas ketika kita membaca. Nah, untuk mad arid li sukun ini dibacanya panjang 4, 5 atau 6 harokat atau 4, 5 atau 6 ketukan. Nah, di situ ada contohnya. Wattini wazzaitun. Nah, perhatikan yang kata yang diwarnai warna biru itu adalah hukum mad arid li sukun. Dia wakof atau akhir bacaan karena di akhir ayat. Wazaitun. Kita cari dulu mana matobi'inya. Matobi'inya adalah tu. Tu. Di situ ada wawu berharokat sukun atau wawu mati, sebelumnya ada tak berharokat dhammah. Tu. Tu. Nah, itu matobi'inya. Kemudian huruf matinya mana? Huruf mati yang di akhir bacaan, yaitu adalah huruf nun. Huruf nun itu adalah huruf yang dimatikan di akhir bacaan. Jadi dibacanya 4, 5 atau 6 ketukan. Dan hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Wazaitun. Wazaitun. Ya. Jadi di situ ada matobi'i, kemudian diikuti oleh huruf hidup yang dimatikan karena wakof atau karena di akhir bacaan. Tun, tun, wazaitun. Kemudian walturi sinin, walturi sinin. Nin itu adalah mad arid lis sukun. Di mana matobi'inya? Matobi'inya adalah ya sukun atau ya mati, sebelumnya ada nun berharokat kasroh. Kemudian diikuti dengan huruf hidup yang dimatikan karena di akhir bacaan. Huruf hidupnya adalah nun. Walturi sinin. Nin itu adalah hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun yaitu nin. Nin. Kemudian wahadzal baladil amin. Min. Nah, di situ ada matobi'i bertemu atau diikuti oleh huruf hidup yang dimatikan karena wakof, yaitu huruf nun. Min. Nah, itu hukum mad arid lis sukun. Gampang saja untuk menemukan mad arid lis sukun di Al-Quran adalah dengan mencari matobi'i yang ada di akhir bacaan atau di posisi wakof seperti ini. Tun itu kan ada matobi'i kemudian diikuti dengan huruf nun hidup yang dimatikan karena wakof, seperti itu. Kemudian cara membacanya waltu risinin, waltu risinin. Wa itu diketukan pertama, tu itu matobi'i, maka dia ada di dua ketukan, 2 dan 3. Wa tu ri di ketukan keempat. Kemudian sinin, si dia dua ketukan karena matobi'i nin. Nah, dari ni ke n, nin itu ada berapa ketukan? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 7 ke 11. 5 ketukan atau 5 harokat. Nah, itu dia mad arid lis sukun. Nah, setelah tadi kita telah belajar tentang
3 mad atau 3 hukum mad, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad arid sukun. Sekarang kita latihan soal. Nah, silakan Anda semua untuk melatih pemahamannya. Silahkan mencari hukum-hukum mat yang ada di Al-Quran. Cukup satu saja. Satu hukum, satu contoh. Kemarin kita telah belajar mat tobi'i dan ditambah dengan sekarang ada 3 hukum, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, dan mat arid sukun. Jadi ada 4. Silahkan mencari 4 hukum tersebut satu-satu saja. Jika sudah dapat di Al-Quran, silahkan ditulis di buku tulis dan dibaca. Nah, yang poin kedua, setelah mencari contoh hukum-hukum mat di Al-Quran, silahkan Ananda baca sesuai dengan cara atau kaidah membacanya, kemudian direkam menggunakan voice note atau recording. Nah, jadi ketika Ananda sudah mendapatkan hukum-hukumnya di Al-Quran, silahkan dibaca dan direkam di voice note atau di recording, kemudian dikirimkan kepada guru pengampu masing-masing. Misalnya Ananda sudah mendapat di Al-Quran hukum mat tobi'i 1. Fiha. Nah, hukum mat tobi'i fiha itu 1. Ananda silahkan rekam, kemudian dikirimkan kepada guru pengampu masing-masing. Nah, ingat guru pengampu masing-masing untuk kelas 6A dan kelas 6B Ustadz Hikmawan, kelas 6C Bu Alif, kelas 6D Ustazah Wila. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Alif. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf karena sesungguhnya Ibu hanyalah manusia biasa dan kesalahan itu datangnya dari diri Ibu sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron lakum ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.